Saudara, saya beritahu, masa untuk menabung. Saudara gaji sebulan 2 juta, usahakan beli emas, entah itu setengah gram, beli, atau 1 gram, beli. Nggak usah banyak nyimpen Hermes. Ngomong sama belahnya, emas, tapi bukan Mas Joko, right? Emas. Kalau walaupun hanya sebulan hanya 1 gram, lakukan. Karena di 2025 sesi ekonomi berjalan. Dan nanti akan sampai di 2026 September. Dan 2027 baru kestabilan ekonomi. Karena di 2025 adalah masa transisi presiden. Itu saya bicara sama kawan saya yang dulunya di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Ngomong-ngomong, karena kan ada namanya melihat rencana apa yang terjadi itu juga ada semua. Jadi saran saya, saudara harus nyimpan 2 tahap. Pertama, emas untuk jangka panjang 3-4 tahun ke depan. Itu saya beritahu kawan saya, temannya Pak Gilbert. Pak Gilbert tahu orangnya juga. Pak Gilbert tahu orangnya juga. Dia memberitahu saya itu tahun 2014. Dia udah bicara sama saya dan dia ahli ekonomi makro. Beritahu nanti di 2021 dolar akan tembus 14.000, tembus bener. Dan di 2021 dia memberitahu saya. Dan saudara yang punya properti jangan dijual dulu tahun ini. Tunggu di 2027. Tahun berapa dah? 2027 properti naik. Karena laju inflasi. Dan saudara yang saat ini saya kasih pesan untuk para pedagang, jangan ekspansi bisnis dulu. Dan jangan nambah utang dulu. Karena kondisi perlambatan ekonomi itu masih 5 tahun. Pada waktu saya ngomong corona akan 5 tahun puncak mutasi, banyak orang tidak percaya. Itu saya ngomong di 2020. Dan di 2022 saya ngomong 2023 kita kembali normal. Masih ingat saudara? Sekarang terjadi kan? Normal. Nah, dan sekarang saya kasih pesan, tapi bukan suara Tuhan. Takut kualat. Nah, kalau Tuhan bicara, dengarlah, baik, siap, gitulah. Kalau Tuhan belum ngomong, kita ngomong, sikat kita, matilah kita. Ya, jadi saya beritahu analisa, kalau analisa. Jadi ingat, perlambatan ekonomi ini sampai 5 tahun, dimulai tahun 2022, menuju sampai 2026. Kestabilan ekonomi itu di 2027. Kenapa? Ingat, masa transisi presiden 2020 COVID Corona 3 tahun, berapa triliun yang keluar? Betul? Kedua, IKN, infrastruktur, minyak, subsidi,
apapun yang terjadi, pemerintah saat ini akan berusaha menstabilkan ekonomi dengan cara apapun sampai Pilpres selesai. Setelah selesai transisi, silahkan presiden berikutnya. Resesi masuk. Saya beritahu, itu sudah kita bicarakan. Kalau kita ngobrol-ngobrol, kenapa ngobrol-ngobrol pada tidak ada kerjaan? Ngobrol sama teman-teman, mengingat masa lalu. Kalau teman-teman ngobrol sama saya, mengingat masa lalu, tidak ada masa depan. Kenapa? Udah pensiun. Udah berhenti. Saya ngomong, tapi saya tetap melihat ke depan. Kan kalau teman-teman militer ngomong-ngomong saya, ini terjadi. Jadi begitu 2025 masuk itu. Ingat, 2023, 2024. Setitik terang artinya apa? Karena ada Pilpres, dana kampanye, dana-dana yang tidak dilaporkan pajak, dana siluman beredar semua untuk menggerakkan ekonomi seluruh Indonesia. Orang yang tidak dapat kerjaan ikut kampanye dapat duit, betul? Suara hancur, partai dapat duit, betul? Motor dapat duit, semua bisa bekerja. Ekonomi bergerak karena Pilpres. Itu di 2023, di 2024. Jadi kalau Eropa ingin lepas dari krisis, gampang, adakan Pilpres. Ekonomi gerak. Betul? Nah, tapi ingat, di 2025 Pilpres sudah tidak ada. Lepas langsung resesi. Karena semua akan melihat wait and see. Lihat dulu siapa presiden, siapa wakil, siapa menteri keuangan, siapa menteri ekonomi. Itu perlu waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun itulah resesi. Makanya saudara harus nabung dulu seperti Yusuf. 7 tahun masa kelimpahan, dia nabung dulu untuk 7 tahun masa kesusahan. Kita nabung untuk ini, untuk di 2025 dan 2026. Karena masa transisi. Jelas? Dan jangan nambah utang. Dan jangan utang bank. Karena kondisi perlambatan ekonomi ini 2022 sampai 2026 kondisi seperti ini. Pak, anak Tuhan gimana? Tenang. El Nino sampai El Nina atau Ninor, tenang aja. Kenapa? Indonesia didukung alamnya, kemarau dan hujan. Jelas? Jelas? Kemarau dan apa? Hujan. Waktu kekeringan, ingat satu hal. Saya beritahu, semua berkebun. Karena akan terjadi krisis pangan. Jelas? Kemarin Kepala Staf Presiden ngomong-ngomong sama saya, krisis pangan. Pak, resesinya apakah berat di 2025? Nggak usah mikir, mengalir aja. Yang penting sekarang nabung dulu. Emas, apa saudara? Dan apa? Dolar. Kenapa? Itu penting sekali. Dan jangan nambah utang, berhenti utang. Bunga bank akan naik.
nanti akhir tahun 6-7%, tahun depannya lagi, itu udah dihitung semua akan terjadi ini. Itu saudara, saya beritahu, sudah bukan zamannya untuk utang jadi perputaran. Waktu saya masuk Kristen, hanya ada satu tujuan dalam hidup saya, satu, kuasa. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kuasa. Apa saudara? Kuasa. Karena saudara, kekristenan bukan sekedar doktrin atau teologi, tapi kekristenan adalah kuasa. Karena kerajaan Tuhan bicantang saudaraku, kuasa. Bukan hanya sekedar doktrin. Doktrin untuk penyeimbang, tapi kuasa adalah Injil, kekuatan itu. Sehingga apa yang terjadi waktu saya bertobat pertama kali, saya selalu tanya, bagaimana menemukan kuasa, kekuatan itu. Nah, saya tanya sama seorang pendeta, dia bukan pendeta terkenal. Dia berkata, kunci untuk mendapatkan kuasa itu harus mengalami namanya baptisan Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh. Karena untuk mengaktifkan 9 karunia itu harus mengalami baptisan Roh Kudus, dan bahasa roh itu adalah kunci mengaktifkan 9 karunia. Ingin saya semua mengaktifkan 9 apa? Nah, ingat, tidak ada Roh Kudus setengah atau seperempat. Roh Kudus satu oknum. Amin. Nah, apa yang terjadi? Pendeta itu memberi saya penjelasan, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kamu, 9 karunia itu ada di dalam diri kamu pula. Tetapi untuk menyalurkannya, kamu harus melangkah dulu. Ingat semua, melangkah dulu. Apa saudara? Melangkah dulu. Jalan dulu. Melangkah dulu, jalan dulu. Jelas? Ingat semua, melangkah dulu, jalan dulu. Nah, apa yang terjadi? Dia ngomong, kuncinya kamu harus mengalami bahasa roh dulu. Dan bahasa roh itu bukan ikut-ikut. Mari ikut saya, sikila berapa sandal jepit. Satu sandal jepit semua adalah tidak diajarkan. Karena itu kunci mengaktifkan 9 karunia. Nah, setelah kamu mengalami bahasa roh itu, dipenuhi oleh roh itu harus diaktifkan setiap hari. Dan setelah itu disalurkan. Itu namanya kekhususan. Dia beri suatu perumpamaan. Karena saya kan murid bodoh, ranking 4, murid tinggal 4. Jadi penjelasan harus jelas. Dia memberitahu saya tidak ada Roh Kudus seperempat dan tidak ada Roh Kudus setengah. Roh Kudus itu satu oknum. Yang penting engkau mengalami kepenuhannya. Nah, setelah itu dia ngasih satu penjelasan. Kan waktu itu heboh, namanya urapan itu macam-macam. Ada urapan angin, es, guntur, habis itu tar, macam-macam itu zaman itu dah. Ada air hidup, macam-macam urapan. Pendeta itu ngomong, kamu dalam ikut Tuhan ndak usah neko-neko, ndas mumet. Udah mumet ndas semua tanya. Yang penting satu aja, percaya. Simpel aja hidup ini, percaya dan melangkah.
Akhirnya saya ambil keputusan berdoa, mencari Tuhan. Nah, zaman dulu ada lagu gini, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Saya nyanyi terus. Wah, setiap hari saya doa. Pada waktu 10 hari Pentakosta, tiba-tiba teman-teman wah, teman saya berkata, Roh Kudus datang. Tiba-tiba 2 kali. Di Alkitab itu sekali. Ini kok sampai 2 kali. Saya buka mata, nggak taunya tetangga sebelah marah-marah lempar batu. Dan ada juga doa itu harus dihayati. Haleluya, Yesus nyatakan, urapi, ngecek sampai ke seleo. Tidak bisa. Berbagai macam cara. Kalau engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Apa yang terjadi? 10 hari Pentakosta lewat. Saya ambil keputusan cari Tuhan sendiri. Lewat. Kalau tumpang tangan, udah ditumpang tangan sampai udah pendek, udah lah. Ngatanya ngomong, ucapkan, udah tak ucap ya Pak. Tumpang tangan, dupek umek, umyak. Saya dikatakan, ucapkan haleluya sampai domble, tetap tidak ada apa-apanya. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya saya berusaha, saya cari Tuhan sendiri. Karena pendeta tuh ngomong sama saya, karunia itu kalau sudah diberikan tidak akan ditarik lagi, kecuali murtad menyangkal. Selama tidak murtad menyangkal, karunia itu diberikan, tidak diambil lagi. Itu konsep pendeta itu dah. Saya ngomong ya gitu aja. Orang mudeng juga nggak ngerti ya, yang penting percaya gitu aja dah. Nah, karena kan saya bukan ahli doktrin dah. Dia ngomong kalau karunia sudah diberikan tidak akan diambil lagi, kecuali murtad menyangkal. Karena Tuhan memberi ini. Oh gitu Pak Pendeta. Iya, percaya anda? Ya percaya gitu aja udah. Sejak tidak tahu doktrin masalah itu. Nah, saya doa 2 jam, 3 jam, sampai 6 jam setiap hari. Tiba-tiba atap itu hilang, ada cahaya. Mulut saya langsung berbahasa roh, berbahasa Ibrani dan bahasa China, kepenuhan roh. Nah, disitulah saya merasakan ada aliran listrik luar biasa, bong gitu lah. Bukan listrik ini lain langsung gini lah. Apa yang terjadi di situ? Saya tanya sama pendeta ini, gimana mengaktifkan karunia itu? Nah, dia ngomong, kamu ingin tahu apa? Kesembuhan. Cari orang sakit. Di mana? Di rumah sakit. Saya cari orang sakit. Saya cari dulu yang Kristen. Yang sakitnya saya harap ambeien aja, jangan yang berat-berat. Ada satu yang sakit. Bapak sakit apa? Tipes kronis, komplikasi, tidak boleh duduk atau berdiri,
usus rontok. Aduh ampun. Ini baru latihan doa kok berat amat. Entah harapkan sakit panu. Ini mah berat, komplikasi. Langsung saya doa bahasa roh. Wah, getar-getar. Makanya saya tahu doa getar-getar itu tanda tidak yakin. Jadi supaya haleluya, yakinlah gitu. Wong saya juga gitu. Haleluya. Lagi kok tak doain mati nih. Urusan penjoroan gitu dah. Ada suara. Bangunkan dia, berjalan. Ke suara Tuhan apa suara hati ya? Wah susah. Nah, langsung percaya, bangun. Nggak taunya dia takut mati juga. Tak pegang, lempar, sembuh. Nah, setelah itu ada orang mati masih muda. Tak lihat orang mati itu, iman belum nyampe. Nyampe. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Nah, di situ saudara, baru saya mengerti arti kekhususan ini adalah dialirkan, ditujukan, difokuskan kegunaannya. Kalau keran air tidak pernah dipakai, sekalipun baru bertahun-tahun macet, kalau dipakai setiap hari bus, betul? Nah di situ saudara, saya mulai mengerti dan memahami situ. Nah saat itu saya lihat pelayanan apa yang tidak ada saingannya, kan gitu saudara. Saya ini bukan pendeta dan saya bukan penginjil organisasi, bukan. Saya jemaat seperti saudara, saksi aja. Jadi karena sekolah Alkitab saya hanya setingkat SMA, tidak mungkin jadi pendeta gitu dah. Harus sekolah teologi ya. Saya kan tidak ada sekolah teologi ya. Nah, saya itu pelayanan apa yang saingannya susah. Kalau khotbah saingannya banyak. Tentang kesembuhan saingannya banyak. Penginjilan saingannya banyak. Ada satu bidang yang saingannya sedikit, tentang setan. Ya harus cerdik seperti ular. Setan ini waktu zaman dulu dah ya, orang pelayanan setan, tentang setan pelepasan paling tidak mau. Karena apa? Proyek thank you. Orang tahu tuh setan tuh jahat. Pertama waktu bangkrut, waktu kita demi setan keluar, ngasih PK, wong dia aja makan susah. Gitu. Atau yang kedua, susah mati. Kita doain demi nama Yesus, setan keluar, dia mati, PK belum dikasih. Mati duluan. Waduh, tak pikir-pikir, ini yang jarang ada saingannya. Maka itu yang saya pilih. Udah. Nah, langsung saya masuk ke dalam pelayanan pelepasan. Waktu masuk pelayanan pelepasan, sebenarnya saya itu ada dua hal sama saudara. Pertama, kalau karunia membedakan roh bekerja dalam hidup saya, itu langsung lihat. Tapi ada kalanya saya ada insting, tapi tidak lihat, merasakan. Karena merasakan adanya setan, manusia dan hewan bisa merasakan.
Misal ada di rumah, ada setannya, ada sesuatu tidak beres di rumah ini, betul? Betul? Nah, seperti kalau kita naik sepeda, hari ini naik sepeda, berhenti total, 10 tahun lagi naik sepeda lagi, bisa enggak darah? Bisa, betul? Ada memori otot, insting. Nah, sejak kecil saya ketemunya setan, kumpulnya sama setan, udah tahu hawanya kan. Nah, insting. Jadi saat tertentu Tuhan izinkan karunia membedakan roh bekerja. Tetapi ada waktunya insting. Ini tidak beres, ini ada. Karena kalau ada orang ngirim santet atau kuasa gelap, itu saya terasa, wah ada sesuatu, terasa. Tapi itu insting. Karena dulu pernah ada di dunia itu gitu. Pernah di dunia itu, terasa. Ada yang beres ini. Nah, makanya kadang kan waktu dulu zaman Pak SBY dulu ada mau menghadap presiden, Pak Edi Wibowo ngomong ke saya, cek dulu Daud. Saya lihat, instingnya, udah beres ya. Oh ini arahnya ke sini, arah ke sini, pengalaman hidup. Nah, tetapi ada waktunya karunia Roh Kudus bekerja. Itu lihat. Jadi saudara bisa membedakan di sini antara melihat dan merasakan. Jelas saudara? Kalau merasakan, semua manusia bisa merasakan. Merasakan di sini kalau dia dulu pernah bergaul di situ. Nah, kalau melihat, tidak semua manusia bisa lihat setan. Ada yang karena temannya setan, atau dia dipakai Tuhan karena membedakan roh untuk mengusir setan. Harus dibedakan di sini. Ngerti mas saudara? Ada garis di sini, ada garis di sini. Nah, jadi di situ karena saya rasa saingannya tidak ada, saya masuk situ. Nah, disitulah mulai saya fokuskan, aktifkan. Itu namanya kekhususan. Apa saudara? Apa saudara? Kekhususan. Jadi saudara, dalam pelayanan pelepasan banyak sekali kejadiannya tentang setan. Nah, dan Tuhan, apa yang harus kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak usah yang lain-lain. Ada satu hal dalam hidup yang saya pegang. Satu hal. Dalam kondisi diberkati atau tidak diberkati, gaya hidup tidak berubah, tapi dompet boleh berubah. Iya, tahu enggak? Celana saya ini umurnya 20 tahun. Makanya orang tidak nemuin saya cari sumbangan. Lihat modelnya, aduh miskin ini. Lebih enak kita ini tidak bergaya kaya, tidak dikejar pajak, betul. Makanya saya itu jarang ada pemanggilan pajak. Saya datang, oh Pak Tony ya, iya. Lihat celananya. Saya dari dulu khotbah tidak pernah pakai kaos kaki sampai sekarang. Oke. Saya nemu ibu presiden pun pakai kaos. Tidak pernah berubah gaya hidup saya. You mau temui saya? Oke. Tidak, ya oke. Saya ketemu ibu presiden, saya kaos, sandal. Ini. Udah. Langsung ini. Ada. Tidak ada pakai baju safari. Ditolak ya pulang, gitu aja dah. Tidak taunya ibu presiden ngomong, Daud, sini mas, siap.
bagus. Malah dia ngomong penyamarannya sempurna gitu. Aduh. Ya, waktu tugas naik motor. Motor saya itu tahun 2001 sampai sekarang masih ada. Pakai topi motor, beng, bus, langsung cari data informasi. Itu tugas. Nah, saya pernah suatu kali adalah, makanya lebih baik itu kita tidak usah nunjukin diri kita siapa. Tidak perlu kita nunjukin kita kaya, tidak perlu. Kenapa? Waktu yang akan berbicara. Suatu kali ada operasi khusus waktu itu. Waktu itu saya mau menghadap Kapolda dan itu perintah presiden untuk membuat perintah khusus. Saya datang, langsung, masuk tempat penjagaan. Pakai kaos, pakai sandal, karena biasa gitu. Tolong panggilkan nama ini. Siapa Anda? Model kayak gini menghadap Kapolda. Panggil dia, beritahu kode ini, terus kode elang nomor sekian. Sampaikan, langsung sampaikan. Kode kosong. Kapolda datang. Siap, langsung siap. Yang siap. Langsung ngomong, Bapak ini siapa? Terus Secret Service, pengawal rahasia. Langsung meeting, kamu udah kondisi seperti ini, selesai, cabut. Tahu enggak? Penting apa? Mengalir. Jalan dulu urusan belakang. Gitu. Penting perintah disampaikan. Udah selesai. Mau terima enggak terima sudah kita aja. Saya kemarin juga wawancara, Daud siap, ada menghadap kemana? Ke kantor staf presiden. Oh iya, habis ke sana aja. Dia pakai kaos aja saya. Nggak taunya pengawal di situ tahu saya. Ini orang biasa pakai kaos katanya dari dulu. Ya itu, nggak usah memaksa diri. Apa adanya aja hidup ini. Jelas saudara, kenapa saya pakai kaos? Karena saya punya kulit ini mahal sekali. Kenapa mahal? Kalau baju baru gatel, saudara. Makanya saya itu pakai baju selalu second. Harus katun murni, harus dicuci dulu, dipakai orang dulu, dipakai adik saya atau kakak saya, baru saya. Saudara. Makanya lebih baik, udahlah yang lama-lama aja gitu. Nah, tapi satu hal. Pelayanan itu adalah fokuskan, mengalir. Karunia itu harus diaktifkan. Amin. Ada satu pesan khusus akan saya beritahu pada saudara. Nah, kalau ini bukan suara Tuhan, analisa saya. Karena kawan-kawan saya ada di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, ada, dan staf presiden ada. Ekonomi makro ada semua. Saya beritahu pada saudara, 2020 saya meminta semua berkebun. Coba siapa yang tahu pesan saya tahun 2020 angkat tangan. Bahwa semua saya suruh berkebun, betul? Kemarin kepala staf presiden Jenderal Muldoko memberitahu saya, kita akan mengalami El Nino, krisis pangan dunia. Tapi ingat, bukan suara Tuhan, suara Daud Tony. Jadi saya beritahu, itu analisa saya. Karena kawan-kawan kan kumpul dari dulunya Sekpan, penasihat presiden, itu kumpul teman-teman saya gitu setiap hari mengenang masa lalu, darah. Wah, ya udah ada kerjaan, ya udah kira-kira bekal ini. Iya,
wah ini bakal terjadi ini. Nah, udah, umpak-umpak sendiri semua, teman-teman semua adalah. Jadi saya beritahu, pada waktu badai mau datang, siap-siap untuk cari tempat berlindung. Betul? Betul? Saat ini resesinya, badainya itu di 2025. Jelas? Kan sekarang lihat utang Indonesia aja orang banyak kaget, berapa ini utangnya gitu lah. Nah, jadi emas dan apa dan apa? Dolar. Kenapa dolar? Saya beritahu supaya ngasih penjelasan sebelum saya serahkan ke Pak Gilbert. Untuk jadi mata uang dunia, nomor 1 harus negara demokrasi. Kedua, terbuka. Ketiga, angkatan perang yang kuat. Keempat, sumber daya alam. Kelima, informasi IT semua mendukung. Selama negara itu bukan demokrasi, tidak bisa menjadi mata uang dunia. Itu pemahaman itu. Pertama, misalnya Presiden A super power, Presiden 2 lagi super power. Nah, tiba-tiba satu mati, mata uangnya goyang kabeh adalah. Jelas saudara? Karena tergantung presiden ini siapa. Dan kalau itu bukan negara demokrasi, presidennya itu besok jadi perdana menteri, besok jadi presiden, besok jadi perdana menteri, besok jadi presiden. Itu tidak bisa menjadi mata uang dunia. Dan untuk syarat menjadi mata uang dunia, dia adalah negara yang terbuka dan negara yang punya angkatan perang yang kuat dan cadangan emas dan sumber daya alam yang kuat juga. Jadi saya beritahu, tetap dolar sampai dunia kiamat. Korea Utara tidak akan bisa mata uangnya jadi mata uang dunia sampai kiamat. Kenapa? Lah presidennya seumur hidup, betul? Bukan negara demo tertutup, nggak bisa. Makanya saya beritahu, tetap US dollar. Dedolarisasi orang boleh ngomong apapun, tapi hukum ini tetap berlaku. Dan yang berikutnya adalah kepastian hukum. Jelas? Jelas? Nah, jadi kenapa saya ngomong US dollar? Karena dasarnya itu negara demo terbuka, angkatan perang yang kuat, dan ingat saudara, kepastian hukum. Artinya apa? Lah presidennya mati gimana? Kan itu saudara. Langsung berubah.